Saya sambil record nih biar kalian bisa melihat. Oke, terus gini cerita selanjutnya. Kenapa saya bawa speaker? Tujuannya ya biar gak ada alasannya nggak kedengeran. Oh, sampai belakang aja denger nggak? Sip, kita lanjut dulu. Oh lah, sabar dulu. Nanti di Sulawesi kita baru pakai. Udah lewat jamnya, semoga aja cepat. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Salam luhur juga. Nah, terus gini, selamat datang kepada mahasiswa TI yang baru bergabung dengan teman-temannya di SI ini. Oke, inilah keadaan teman-temannya yang di SI. Nah, kali ini mata kuliahnya, ya, Allah, silakan. Kali ini mata kuliahnya kebetulan kalau yang kemarin itu DPWL desain pemrograman lanjutan. Hari ini mata kuliahnya adalah rekayasa web. Ngapain mata kuliahnya? Jadi di mata kuliah ini kalau kalian udah dengerin sebelumnya banyak ketik error, kan? Nah di sini tinggal klik jadi web. Oke, udah. Kayak itu bulat, kayak udah. Nah nanti kita lihat. Perkenalannya kira-kira udah tahu semua? Yang belum tahu siapa? Siapa namanya tadi? Nah, jadi saya adalah Yohanes Setiawan Priyadi, ruangannya di belakang ini, di belakang kalian. BSI, oke, kerjaannya coding, intinya membangun sistem yang kalian pakai itu, salah satunya web mahasiswa. Udah, S2 S1 nya dari Budi Luhur, kalau D3 nya dari Amik Maluhur, yang dulu namanya Amik, kan Amik jadi STMIK, STMIK jadi ISP, ya nggak? Itu sama tuh, tapi angkatannya 2003 masuknya, kalau kalian kan 2021, ada beberapa yang 2000 ya 2020 kayak NIM kakak kelas kalian yang TI tadi itu. Udah ya. Dulu jurusannya dua, kalau nggak MI, KA, manajemen informatika atau komputer akuntansi. Ya nggak? Nah, kalau yang 2009 sih mulai ada jurusannya 4 tuh. Ada teknik informatika, ada sistem informasi, MI dan KA. S1 kan mulai S1 2009. Nah, terus yang pernah ngeliat saya masuk status lo, Atma Luhur juga udah dapat izin buka S2. Tapi untuk berkas-berkas, terus berapa duitnya segala macam itu masih dibahas sama manajemen. Enggak, intinya sudah ada dapat izin. Nah ya, lanjut, ada lagi yang mau ditanyain? Nah, oke. Nah, balik lagi kayak gini. Kenapa saya tampilin walaupun kalian sudah pernah ditampilin juga? Kan ceritanya ada teman-teman kalian, tempatnya kakak kelas kalian yang ngambil kurikulum merdeka. Nah, kenapa mereka ada di sini ya? Ibaratnya itu karena ada kurikulum merdeka itu. Mereka bisa ngambil mata kuliah SI, kalian bisa ngambil mata kuliah TI maupun PD juga. Ya, NIM kalian. Ya nanti intinya tunggu aja di web itu dia bisa kalian pilih ambil atau enggak. Ini lanjut ya. Nah, pertama khususnya yang belum tahu ya, mahasiswa TI di mata kuliah saya atau chatting ke saya, jadilah proaktif. Proaktifnya bagaimana? Bukan programmer, proaktif dulu. Intinya kalian mulai dulu. Kalau belum ada grup atau apa, nah kita tes tanya si siapa namanya tadi itu ya, ketua BEM nih, Fajar ya. Fajar, kamu tahu nggak kita udah punya grup diskusi? Nah, nggak tahu kan? Vivi Nalia, nggak tahu lah kan? Terus siapa lagi? Nggak ada yang tahu? Hah? Oh, yang di tele tahu, berarti dia tahu lah. Nah, berarti dia termasuk proaktif. Oke, jadi sebenarnya saya memang sengaja diam-diam gak kabarin, woi masuk ke grup nih ya, enggak deh ya. Tapi kalian sendiri yang proaktif.
sama kayak kuliahnya, jadilah proaktif, jangan diam-diam. Pak, udah ngerti nih, tapi kalian pakai bahasa isyarat. Pak, saya nggak ngerti, tapi kalian pakai bahasa isyarat. Kan saya pun nggak ngerti ujung-ujungnya, ya nggak? Pak, bacalah hatiku. Penting loh. Oke, jadi proaktif. Kalau ada apa-apa tanya. Ya tujuannya apa? Tujuannya akhirnya kan nilai. Selain ilmu, nilai, ya enggak? Nah, saya yakin kalian pun mau nilai A, oh enggak? Tapi untuk dapat nilai A itu ya tergantung kaliannya. Lanjut yang ini, udah ngerti ya? Proaktif, intinya jangan diam-diam. Pak, saya nunggu teman lah, kata kalian, nunggu kawan, jangan ditunggu, ya. Iya kalau kompaknya bagus, kalau kompaknya sama-sama dalam tanda petik nyel, payah loh. Oke, sekali lagi, jadilah proaktif, tidak usah tunggu-tunggu kawan. Nah ya, lanjut ya. Oke, yang ini, ya janggal apa kira-kira? Bukan smiley atau gambar yang saya tutup kepala itu ya, bukan tentang itu ya. Nah, khususnya mahasiswa TI, kira-kira apa yang janggal? Mahasiswa TI, pempek. Vivi, apa yang dijanggal ini? Iya, kenapa tidak tahu? Kan, oh mantep. Siapa nama tadi? Ketua BEM sidik-sidik deh ya. Berarti Badar. Tahu harus ada. Nah, belum apa-apa lah dapat nilai si ini. Siapa namanya sidik ya nggak? Sidik udah minimal dapat 1 UTS ya. Enggak ya? Enggak mungkin 0, jadi dia udah dapat 1. Kenapa? Dapat amal ibadah. Nah, ceritanya benar kata sidik. Selamat siang Pak, mau ngumpulin foto. Ngapain dia ini terus yang ditunjukin? Bukan sengaja ingin kayak dia, nggak ada hubungan, ada ini cuma sekedar contoh. Dia chatting, rapopo kata saya kan, nggak apa-apa. Kan saya nggak ngapalin wajah-wajah juga kan, kadang foto kalian tuh kan bisa beda juga kalau saya lihat sekarang dengan yang kalian kirim kan. Nanti ada jadi putih, jadi agak hitam misalnya kan bingung tuh siapa. Nah jadi rapopo. Terus kelanjutannya gini, siapa ya? Saya nanya kan, oke dah ya Pak, ngambil dari mana nih? Sambil tanya, kutu Pak, emang saya tahu kutu siapa ya nggak? Nah jadi intinya kalian chatting ke siapapun sebaiknya nyampein identitas khususnya di kampus. Bisa jadi kebetulan kami belum nyimpan nomor kalian jadi nggak tahu. Kadang kayak Ilham nih namanya kan pasangan tuh, entah Ilham yang mana bisa jadi saya tanda tanya Ilham mana ya nggak? Jadi sebaiknya nambahin nama dan name. Jelas? Oke, yang TI khususnya udah jelas? Bener ya? Lah, lanjut. Sekali lagi, sampaikan identitas yang lengkap, apalagi khususnya nama-nama yang pasaran, ya enggak? Kayak nama Novita, Sinta, Ilham, itu kan pasaran tuh, Tasdik itu unik tuh. Ya, tujuannya apa ya? Biar nggak salah ini, nggak salah paham. Lanjut ya. Yang ini, khususnya mahasiswa TI tetap ya, mahasiswa SI saya jelasin. Tahu udah apa? Hah? Lupa? Mana ada kata-kata lupa? Udah. Ceritanya gini, khususnya kalian yang ngalamin juga ya, karena baru-baru ini kan ada pemilihan kelompok. Pak, kami aja baru reflect jadi baru pacak milih, ya enggak? Itulah bukan sebagai apa ya, pembeda bagi yang udah bayar lunas dengan yang angsur. Bukan nggak boleh milih kalian, boleh, tapi belakangan. Tapi apa efeknya? Efeknya dapat sisa, kadang nggak penuh, terus nak milih tuh bentrok, ya nggak? Ngeringam kan intinya. Nah sebenarnya itu tuh untuk pembeda antara yang udah bayar duluan dengan yang angsur atau yang nyicil atau yang nanti-nanti dulu.
Ya, jadi jangan heran, makanya ada sebab ada akibat. Solusinya di web itu sudah ada nomor petugas untuk melayani kalian. Shift pagi ada Pak Wawan itu, shift sore ada Pak Agus, ya nggak? Diklik aja di situ. Kadang yang heran itu mahasiswa sudah ada tulisannya tapi nggak diklik. Udah ada bacaannya ya. Jadi kalau kalian nemuin yang bentrok atau penuh, hubungi Kang Wawan itu. Jadi dia bisa bypass nanti. Kesimpulannya nanti dia mau nambahin kelompok baru atau gimana dari situlah. Oh, overload nih kelasnya. Jadi dia bisa nambahin. Oke. Jelas ya yang ini ya. Oke, lanjutannya ini khususnya yang TI lagi ya, bukan jahat yang SI kan udah pernah, udah. Kira-kira apa? Ya udah dapat, intinya tidak usah ngerayu, percuma maksudnya. Nih kayak ini, bapak kan baik hati tidak sama dulu, sekarang tidak awagi, saya bilang, ngapain tidak awagi, tidak ada untung nah bilang gitu kan. Kejamnya yoi, cukuplah tahun-tahun lalu terus dia baik, ternyata menjadi baik juga enak, kata Joker, orang jahat lahir dari orang baik yang dia sakiti ya. Nah maksud saya gini, kalau mau nilai besar jangan tugil dulu pertama, ya enggak, pasti pacak lah kalau mau nilai besar tuh. Yang penting nurut dulu, berikutnya rajin, ketiganya hoki, keempatnya benar-benar belajar, bisa kok. Yang SI yang kemarin udah pernah saya ajar pasti mengalami kayak gitu. Kalau dia udah agak nyantai dari awal sih susah mau dapat gede, apalagi skillnya misalnya agak pas-pasan. Nah jadi gimana triknya ya, rajin, kawan dulu, nurut ya kayak gitu tuh lah, nanti saya sampaikan detailnya. Oke, sekali lagi saya tegasin, kalau mau nilai besar bukan jahat ke kalian ya, kalau mau nilai besar usahalah, belajar usaha. Jangan jurus gini, bapak kan baik hati tidak sombong, kata dia, ngapain ada kawan kejam segala macam, tidak usah ngerayu, tidak ada mempan maksudnya. Udah, lanjut. Gini, ya kalau kelas lain terserah ya. Kalau kelas saya minta tolong kalian pakai masker. Untuk apa? Untuk saling jaga. Oh, Pak, pertemuan hari ini saya lupa pakai masker, berikutnya pakai. Pak, udah lupa, tapi udah pakai, kayak di sini pakai. Yo, pakai lah. Ya, nanti kalau mau kenalan, habis kelas ini kalian buka maskernya sambil tebar pesona ke teman-teman yang ITTI. Oh, Vivi juga kalau mau tebar pesona boleh ke yang di sini. Oke gitu ya. Jadi di kelas saya khususnya gunakanlah masker, kita saling jaga maksudnya. Ngeringam pun sakit maksudnya. Apa yang pilek haki-haki kayak saya tak ngomong lah batuk, ya nggak? Sip, lanjut. Yang ini khusus TI lagi ya. Apa maksudnya? Boleh Vivi, boleh Tio, boleh Sidik, boleh yang TI intinya. Yo, apa ya? Mau coba jawab? Hah? Telat? Kalau telat ngapain? Siapa yang jawab ini? Siapa yang jawab? Tio, apa siapa? Sidik lagi? Nah, coba lah jawab lah. Iya kalau telat, terus akibatnya? Tidak masuk. Tio Saputet, Afin ya, amal ibadah lah. Nah jadi ceritanya gini, sambil SI juga flashback deh. Jadi mata kuliahnya ini khususnya mata kuliah praktikum itu dia sambung menyambung menjadi satu. Pertemuan hari ini dilanjutin pertemuan selanjutnya lagi. Jadi kalau kalian lagi menonton sesuatu film seri yang ada episode-episodenya, sebelum nonton episode selanjutnya harap menonton dulu episode sebelumnya.
maksud Bapak episode-episode. Nah kayak gini nih ya. Jadi ceritanya sekarang pun saya sedang rekam nih. Nanti saya upload ke YouTube saya. Apa YouTube saya, channel YouTube-nya nanti pasti ketemu. Kalau kalian nyari, Pak, kapan Bapak upload? Kalau kalian udah subscribe, aktifin notifikasi, pasti tahu. Nah, kembali ke kaliannya. Oh, jadi kalaupun kalian ada berhalangan hadir di suatu pertemuan, maka usahakan nyari info di pertemuan sebelumnya yang kalian nggak masuk kok apa gawean. Oke, jangan sampai ketinggalan. Ujung-ujungnya kalian nggak paham. Sayang maksudnya. Lanjut lagi. Sampai ini lanjut. Kalau ini, hah? Ini harusnya udah inget nih. Yang TI tahu nggak nih? Telah, langsung lanjut ya. Jadi, kok logonya beda sama semester sebelumnya udah? Sebelumnya Classroom, pantas ku klik Classroom nggak baca-baca kata kalian ya, untuk diklik ya. Jadi ceritanya nanti saya mau pakai LMS nih. Apa alamatnya? Nanti ada materi segala macam, ada kalian kumpulin apa di sini. Oke. Apa alamatnya nanti pantau di Telegram channel. Jadi ada dua ya. Ada Telegram channel, ada grupnya. Dua-duanya harap di join. Kalau channel itu untuk saya satu arah kalian. Jadi yang dari saya tuh kalian mau cepet nyari itu di channel lo. Oh, grup itu kalian bisa dua arah. Jadi yang dari channel tuh kalian mau diskusiin di grup ini. Ya, Pak, dak di Telegram. Ya cobalah, mudah deh. Pak, biarin lah mudah di Telegram, udah pakai WA. Nah, kan itu kembali lagi ke sini nih. Ya enggak? Pun ketinggal kan resikonya kalian lah. Pak, ngapain Telegram? Hah? Ngapain? Kira-kira yang TI, ngapain Telegram yang dipilih dak WA? Hah? Tidak tahu. Nih Telegram gini nih, ngapain Telegram dipilih? Mana saya pilih nih ya. Kalian ini. Hai nih. Hai anak-anak. Kita lihat ya nanti siapa yang baru masuk. Nah, internetnya ini kalau di sini kembang kempis dia mau tethering. Nanti lah saya balikin lagi. Jadi pada intinya yang mau saya sampaikan ini konsentrasi. Logonya saya bedain karena nanti kalian rencananya pakai LMS ini. Jadi saya ngupload materinya, kalian download di sini. Pak, dosen lainnya gimana? Dosen lainnya masih, karena ini masih pengembangan ya, saya dulu pakai ini. Oh, ya yang lainnya pakai Classroom, bisa jadi kayak itu. Kalian dengerin aja. Jadi pertemuan pertama itu penting untuk denger yang beginian nih teknisnya. Udah? Pak, materinya tadi di mana? Nah, nanti saya upload di sini. Kalian pastikan udah gabung di channel dan di grup. Jadi yang di web mahasiswa tuh jadwal kuliah itu kan bisa kalian klik tuh. Ya larinya di channel tuh nanti. Kalian join, lihat bagian diskusi. Channel grupnya ada grup untuk diskusi, itu diklik juga, di join. Dan yang terpenting notifikasi aktifin. Oke. Minimal notifikasi untuk channel. Jelas? Kenapa yang channel? Ya karena sekali lagi satu arahnya saya ngirimnya di situ. Teman kalian pasti nggak ada ngirim di situ. Kadang grup ini kan terlalu rame tuh, apalagi Ilham udah komen misalnya, Nasbu udah komen kayak kemarin tuh misalnya, jadi rame kan. Jadi daripada takting bener-bener bunyi ya, penting di channelnya. Notifikasi hidupin. Oh, nah, pertama berarti platformnya adalah LMS, domainnya sih lms.maluku.id. Nanti tunggu intrusi selanjutnya kapan kalian bisa download itu. Sedang saya kembangin intinya. Oh, ada kuis, ada apa, mirip-mirip Classroom lah nanti. Materinya nanti saya upload sini, kalian downloadnya juga di situ. YouTube tetap ya, jadi ada video nanti yang saya upload, terus khususnya yang bagi apa yang disampaikan Bapak tadi itu, Bapak ikutan nyut-nyut karena kalian di kelas ya, nanti tonton ulang di channel YouTube.
Telegram ini penting juga untuk ya instruksinya saya nyampein di sini. Instruksi yang kita kan kadang kalau web itu jarang-jarang ya, kalau udah ada perangkat media sosialnya itu yang sering dilihat. Jadi notifikasi jangan lupa. Sudah jelas? Yuk lanjut biar cepet. Ini harusnya udah tahu lah ya, intinya jangan malu bertanya, jangan malu menjawab, jangan diam-diam aja. Saya ulangi, jangan malu bertanya, jangan malu menjawab. Intinya mengalir aja. Kalau dia nggak tahu, jangan diam, sulit saya menebak ya. Lalu dia lagi, nanti saya putar bunyi jangkrik biar jelas, kan itu bisa diputar loh. Oke, aktiflah mencatat apa yang disuruh. Jadi slide itu misalnya cuma tampilin kayak gini doang loh. Catatannya kalian tuh yang bantu kalian nanti. Oh, intinya yang SI udah ngalamin tuh udah tau lah apa maksudnya nyatat tuh. Nah, yang tadi jangan nyoba-nyoba nanti udah terlambat. Pak, saya menyesal. Ada penyesalan, memang penyesalan selalu datang terlambat ya. Jadi sebelum menyesal, nurut dulu intinya itu. Bukan ngancam ya, bukan ngancam demi kalian lah. Lanjut. Oke, intinya kita belajar sambil diskusi dan koordinasi. Nah, kalau nggak ada pertanyaan tetap lanjut. Nah, ini apa nih? Nah, jangan kayak kasku kemarin di sini saya, jadi nanti saat lagi jelasin diam. Kalau ada pertanyaan jangan lupa tanya. Tapi kan mungkin misalnya kayak kasku dan si Ilham oke terus ya ditanya apa Pak? Tidak tahu katanya. Nah itu yang bisik maksudnya. Jadi usahakan diam. Dengerin aja dulu. Ya intinya kalau kita udah selesai pulang. Oh, indah bukan indah kan? Nah, lanjut ya. Nah, ini nasmu ada berarti nasmu. Apa yang terjadi nasmu? Nah, usah kasih nol kemarin. Salah. Untuk nasmu bertobat, tapi mengulang lagi, itu ya. Ya intinya gini, nih tulisannya sikap etika. Jadi harus dijaga. Kita saling menghargai dijaga. Salah. Nah, sebelum lebih lanjut, ada nggak yang belum tahu cara menghitung kehadiran tugas kelas untuk dapat nilai akhir? Jangan malu ya, terbuka lah kalau belum tahu kasih tahu. Ada? Saya ulangi, ada nggak yang belum tahu cara menghitung nilai akhir? Ada? Nah, kalau enggak saya lewatin. Udah ya. Kalau tentang plus minus sikap etika itu maksudnya gini nih. Kalau kalian ingat tadi pun saya ada nulis amal ibadah. Kita lihat ya. Kita start nih. Nih biar besar nih lihat nih. Nah, apa yang ada merah-merah nih? Ketik tanda udah kata Alvin. Nah, Alvin ternyata udah dapat amal ibadah atau akibat ketinggalan. Ini harus ada identitas. Ini datang duluan. Ini datang duluan. Wih, ada yang tanda deh. Enggak katanya. Ya, jadi beberapa memang sudah ada dapat amal ibadah. Nah, kita lihat lagi kaitannya tadi tuh. Oh, berarti sikapnya dia tepat waktu. Ya udah saya plusin berarti dari itu. Ujung-ujungnya amal ibadah itu pertemuan 1 sampai 7 saya tambahin untuk nambahin nilai UTS. Oh, jadi berusahalah menjadi anak yang baik. Intinya anak yang baik enak kok. Udah. Oh, lanjut. Gak ada pertanyaan? Yang ini udah tahu semua? Benar ya? Silakan. Ya. Oke. Ya. Oke, gini lihat ya, khususnya belum tahu, lihat baik-baik, lihat baik-baik. Jadi ini kan hadir ya. Misalnya Fajar Alfa
Apa yang terjadi? Nilai 100, nah kok tiba-tiba 0 kata dia di sini. Ini alfa kok 0? Ada? Nah, tenang, saya lupa ditulis ini doang nih. Ditulis ini. Udah 2 kali, 2 pertemuan, berarti dia 50. Ngapain sekali hadir, sekali alfa kan? Saya tambahin 3 pertemuan. Kata dia tadi sampai 15, sebenarnya 16 ya. Nah, saya fullin nih sampai 16 pertemuannya. Oke, cak-caknya lah full. Tadi tuh ngapain 50, sekarang jadi 94? Ya enggak? Ini nih ngaruh jumlah ini. Udah jelas? Ceritanya, kalau cuma 2 pertemuan, nilai kehadiran dia 50. Kenapa? Sekali alfa. Alfa dia, bukan bahas yang lain ya. Saya balikin lagi. Normalnya kan sampai 16 pertemuan. Pura-puranya, pura-pura ya. Ini bukan alfa, tapi izin. Dia rajin izinnya. Izin sampai beberapa kali izin. Yang terjadi apa? Tetap 100 kehadirannya. Yang kurangin nilai kehadiran itu adalah alfa atau tanpa keterangan. Kayak si Umami itu misalnya, saya lihat gak ada ngabarin saya, berarti alfa tuh. Udah. Sekali lagi ini untuk nilai kehadiran ya. Kita belum bahas nilai lainnya. Pak, cemane menurutku sakit. Variasi gua kalau gak izin sakit gini kan. Pertemuan pertama kebetulan si ketua BEM ini hadir. Pertemuan selanjutnya dia variasiin sakit izin gitu kan. Tetap dia 100. Udah jelas. Kapan dia berkurang? Sekali lagi jika alfa tuh tanpa keterangan ya, nggak kabarin ke pengajar. Oh, udah jelas apa ini? Bener ya? Oke, biar tidak ada dusta di antara kita ya. Jadi nilai kehadiran itu diukur dari mana? Jadi kehadirannya. Kalau dia ngabarin, ya itu termasuk masih dihitung. Solusinya gimana biar nggak terjadi seperti ini? Kabarin ke pengajar, khususnya saya. Mata kuliah lain, kalian kabarin pengajar kalian ya, bukan ke saya lagi. Ini kan mata kuliah rekayasa awamnya. Kalau berhalangan hadir, kayak si Ilham nanti peduli sama Umami, jadi Ilham kasih tahu Umami untuk ngabarin saya, japri ke Telegram, sampaikan identitas, NIM, nama, mata kuliah, kelompok. Jelas? Sip. Telegram ya, nggak usah di WA. Pak, ngapain checklist? Bukan saya lagi blok atau lagi nggak aktif. Selama belum dibaca, dia tetap checklist. Oh, lanjut. Yang ini udah tahu semua? Bener ya? Untuk tahu grade ya? Iya, nanti japri ke tele saya. Tetap sih, tapi saya minta aja di tele maksudnya, biar nggak ganggu urusan pekerjaan dengan urusan perkuliahan. Oke, aman ya. Pak, apa tele Bapak? Kalau kalian nyimpen nomor saya pasti tahu nomor telenya apa. Lah, enggak nyimpen nomor Bapak. Kalau tidak tahu apa lah, itu kan hak kalian. Tapi giliran nggak tahu ngabarin ya, itu kan saya anggap apa kan? Lah, lanjut. Sekali lagi ini udah tahu semua cara-cara hitung grade. Bener ya? Oke, kayak gini. Kalian ngeliat nilai di mana? Di web apa? Web mahasiswa. Menunya? Jadwal? Penghasilan? Oh, kartu hasil studi, KHS ya? Bener ya nih ya? Lah, berarti kalau udah tahu, Pak, nilai di KHS kok AB kok, ngapain diteknis dia kartu apa HSK online? Jadi ada nggak yang ngalamin gitu? Udah, saya ulangi. Kan tadi itu nyebutnya kartu hasil studi ya. Saya tethering dulu lah deh, saya tunjukin deh maksudnya apa ngomong dari tadi deh ya. Tunggu, saya tunjukin. Biar kalian
Nggak bingung. Sabar, oh. Rima Fitriana, ada nggak orangnya? Oh, lah. Rima Fitriana. Sambil mau nanya boleh ya. Jangan malu-malu. Ketua BEM juga boleh ngasih tahu kawan-kawannya jangan malu bertanya. Oke, yuk kita tes. Nih, dengerin lagi nih. Tes, oke. Cak, jangan login nih. Udah selesai login, katanya ngeklik kartu akses studi ya. Berarti genap, kemarin tuh gasal. Nah, oke lah Rima, mana ada Rima tadi itu. Nah, minjem ya. Ngeklik tampilkan. Mana ini besar nih kayak bapak kata ya. Ada hal lah, oh gini ya ceritanya. Ada mata kuliah, ada 100, ngapain dapat B, kelas sekian misalnya, nanti klik deh. Di sini ada detail kehadirannya. Yang mau melihat kenapa 94, berarti di sini dianggap gak hadir ya. Tanya ke pengajarnya ngapain dianggap gak hadir kalau kalian merasa hadir. Intinya izin atau sakit dia nggak ngaruh. Oh, lanjut ya. Nah, yang mau saya bilang ini tadi tuh, grade-nya kan udah tahu A, B, A, B, A, B. Tapi kenapa di HSK online misalnya jadi E nanti? Ada nggak yang nemuin gitu? Bagus sama enggak deh? Kalau ada, berarti ada sesuatu dengan keuangan. Jadi kalian hubungi bagian keuangan. Saya ulangi ya, oh, tadi kan kartu hasil studi nih, KHS. Kan ada nilai-nilai tuh. Nilainya normal, A, B, A, B, C, misalnya kayak gitu kan. Tapi saat kalian di HSK online, nilai tadi itu di BWL tiba-tiba E, yang lainnya pun E, ngapain? Udah. Nah itu ceritanya ada sesuatu dengan keuangan, nanti kalian hubungin aja bagian keuangan. Tapi kalau nggak sudah itu jangan lupa kabarin ke kami yang bagian BSI untuk minta normalin nilai. Oke, kalau enggak IPK-nya akan jadi kecil. E itu kan nggak lulus tuh, dia kecilin. Nah yang dipakai itu transkrip nilai itu HSK online nih. Kan kalian tuh dapat ijazah, nanti kan dapat transkrip nilai itu dari HSK online, ambil datanya. Jelas ya? Nah terus yang mau saya bilang ini nih, harusnya sih udah ada foto semua, harusnya ya enggak? Yang belum ada foto masih ada? Harusnya enggak lah ya, kata udah dipaksakan ada kartu dia. Terus ini, pernah nyoba nggak menu ini? Nah, inilah kita coba ya, kartu hasil studi. Nih, dia genapnya nggak tampil karena belum ada nilai. Tampilkan. Nah, nanti mirip dengan yang tadi, tapi di sini lebih detail. Nanti kalian lihat pop-up ini. Wih, ternyata sakit. Nah, nilai yang saya bilang tadi, alpha sekali, izin sakit, walaupun dia banyak sakitnya, tapi tetap dianggap itu sebagai nilai hadir. Jadi alpha doang yang dihitung ngurangin. Ya, ini 94 kan nilainya. Oh, dasar akuntansi. Jadi kita terbuka, ya sistemnya kayak gitu. Sekali lagi walaupun nih sakit izin 3 kali itu totalnya tuh. Jadi nggak ganggu. Nah kalian bisa melihat detailnya kayak gini nih. Saya kecilin dulu lah, mana kecil ini ya.
Jadi tampilannya kayak gini. Di sini lebih detail, ada nilai akhirnya juga. Pas ke B, misalnya 71B, 90A, keren nih di mata kuliah metodologi dia, William misalnya. Nah, di sini hadir-hadir semua, sakit cintanya hadir semua kan di sini ya. Nah, intinya kalian bisa lihat detailin sini ya. Terakhir, tombol ini baru muncul setelah kalian mengisi angket biro dan angket dosen. Tombol ini. Jadi kalau diklik, nah kalian udah bisa nyetak sendiri nih. Oh, IPS-nya ini misalnya dapat di ini. Nah ini bisa di scan, nanti kalian bisa lihat. Ya. Kalau kurang bisa, kalian bisa minta statement di BK. Misalnya yang tempat perlu ini, kalian ngumpulin nih nilaiku setiap semester. Tapi dia merasa, oh ini kurang ini deh ya, minta stempel basah gitu tuh tambahannya. Kalau udah cukup ini ya segini. Ini bisa divalidasi kok, bisa dicek. Oh, udah tahu intinya ya. Ngapain sedih nih? Nah, nggak usah sedih, nggak ada lepot. Oke, kita lanjut ya. Mana nih? Sekali lagi, untuk dapat grade udah tahu semua. Bener ya? Tio tadi mana? Tio lah tahu. Untuk dapat grade A, nilai akhirnya harus berapa? UASnya harus berapa? Ngapain? Ngapain UAS harus 80 baru bisa? Hah? Jurus dari mana gitu? Oke, berarti si Tio belum paham. Tunggu. Terpaksa saya buka deh. Tunggu ya. Yang lain pun bisa jadi belum tahu. Kita lihat deh. Ini nilai masa lalu kemarin ya. Woi, aslinya itu. No. Tuh. Nah, yang penda aja deh. Kata si siapa tadi ya? Tio, UASnya 80 baru dapat A. Bener nggak? Bener sih kali ini. Tapi misalnya yang ini cuma segini, tetap dia dapat B. Oh enggak? Jadi kalau kalian jawab UAS dapat 100 baru bisa A. Tunggu dulu. Memang kenyataannya A, tapi tugasnya dia ngumpul separuh. Tetap B. Jadi kalian jangan sekali lagi cuma satu elemen nyebutnya untuk dapat A, dapat B, dapat C, dapat D. Nggak bisa. Harus nyebut 4, yaitu hadir, tugas, UTS, UAS, baru dapat nilai akhir. Oh, bener ya? Saya ulangi, kayaknya belum tahu juga. Ada 4 elemen, kayak si Tio tadi nyebut UAS, UAS 80 bisa ke A, belum tentu. Kenapa? Dia butuh 4 kehadiran, tugas, UTS, UAS, baru dapat nilai akhir. Oke, belum tentu A sekali lagi UAS 80. Jelas ya? Jadi harus 4. Saya ngajarin kalian mikir yang benarnya dulu nih, jangan mikir UASnya udah gede pasti dapat A. Udah ya? Jangan salah paham intinya. Nah, ini saya luruskan. Nah, sekali lagi ini. Pak, UASku 80. Kalau semuanya 80 dapat A ada. Nah, gini. Memang sih ini A ya enggak? Kalau perlu 100 lah deh. Hore, ya enggak? Ada tapinya. 69 nih akan bikin ini jadi E nanti. Nih, kurang dari 70. Walaupun yang lainnya 100. Nyakit hati kan? Nah, jadi caranya mudah kok dapat kehadiran 100. Kabarin aja kalau berhalangan hadir. Udah hanya itu. Udah, lah mudah, jangan disulitin. Oke aja. Sip. Sekali lagi kalau berhalangan hadir, kabarin ke pengajar. Pengajarnya mana ya, kayak rekayasa web ini kan saya nih. Ngabarinnya japri ke Telegram identitas kalian. Ya. Tapi ingat, kalau kalian berhalangan hadir, kan ada sesuatu yang tidak diikuti tuh. Tonton di YouTube. Pak YouTube Bapak berjam-jam kata kalian. Tidak tahu apa lah tapi kalian tidak ikut di kelas, ya enggak?
Itulah yang dialami di kelas. Jadi daripada di sensor-sensor ya kalian mesti lihat itu maksudnya. Jelas? Oh, lah, sekali lagi gak ada pertanyaan tentang ini? Intinya tugas 100, UTS 100, UAS 100 hadirnya di bawah 70 itu gak lulus. Udah ya? Jangan disimpan. Don't save. Nah, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan, tanya. Sekali lagi, yang ini nggak ada pertanyaan ya. Nah, kata kuncinya ini dengerin baik-baik. Kata kuncinya, saya tidak rugi kalian dapat F. Bener? Saya tidak untung kalian dapat A. Ngapain? Saya ulangi. Saya tidak untung kalian dapat A. Saya pun tidak rugi kalian dapat F. Apa ya maksudnya nggak setia sama dia? Maksudnya kalau mau dapat nilai A maka belajarlah sungguh-sungguh. Oh, gampang dapat A bener ya? Lah rajin, lah kawal, lah denger, ngerjain tugas dapat A. Oh, ya semuanya intinya kembali ke kalian. Jangan sedih dulu lah, belum apa-apa lah sedih. Lanjut ya. Tidak ada pertanyaan? Nah, itu kalian bahas sama prodi karena prodi yang nentuin. Ya, jadi kapan pelaksanaannya dia kan mesti ngelihat banyak tuh orang yang akan ikut. Dia data dulu. Kalau sampai jumlah minimal biasanya SP diadakan. Tapi kalau kenyataannya nggak ada biasanya di ujung. Udah mau yudisium biasanya baru. Oke? Ya. Ingat dapat nilai 99 jangan jadi kebanggaan ya. Itu nggak ada nilai kan, masih penting nilai 0. 999 itu dapat E nanti. Jelas ya? Jadi masih penting 0. 0 itu dianggap masih nilai. Lanjut. Nah ini juga nih, perlu nggak? Perlu. Ada yang coba dijawab nilai? Jangan takut-takut, bukan saya nyuruh kalian kurang nilai kalian, ada nggak? Ada. Ngapain? Kenapa? Tidak sesuai. Nah, itulah alasan tinjauan nilai. Jika kalian menemukan ada nilai yang diperoleh tidak sesuai atau ada kesalahan, itulah waktunya kalian melakukan tinjauan nilai. Ada tapinya. Kalau kalian enggak atau kenal sama beberapa teman kalian, nanti ada teman kalian yang melakukan tinjauan nilai, malah saya kurangin ke aslinya. Percaya nggak? Siapa orangnya? Nggak tahu. Bukan kelas ini, tapi ada. Maksudnya ngapain? Ya nggak salah kok. Diminta ini nilainya udah ditambah dari 7 jadi 50 gitu kan udah jauh tuh. Ya enggak? Masih udah dibantu jadi lulus. Nah jadi enaknya ya komunikasi dulu lah ke pengajarnya baru melakukan tinjauan nilai. Bukan hanya ke saya ya maksudnya, ke dosen lain juga. Daripada yang kalian lakukan sia-sia maksudnya. Oh, intinya sih saya biasanya udah ngebantu. Ya, kalau mau minta lagi lebih dari itu, itulah yang saya bilang tadi, belajar benar-benar. Oh, lah, lanjut ya. Perlu nggak? Jawabannya tergantung. Kalau kalian tahu benar itu ada kesalahan penilaian, itulah lakukan tinjauan nilai. Harusnya nggak sulit lah ini. Lanjut ya. Ini kalau ngumpulin tugas UTS dan UAS, mesti ngapain Tio? Nah, tapi bukan hanya itu, jawabannya juga. Kan identitasnya ada, kalian ngumpul jawaban kosong, percuma. Ada, identitasnya udah ada, penting. Jawabannya udah komplit tuh, bener semua, tapi nggak ada identitas, sama juga bohong. Nah, jadi identitas aja jawaban. Oh, gini ya, kalian kalau nggak ada yang janggal langsung aja tanya, maksudnya jangan diam-diam menunggu. Nggak jelas. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut lagi. Ini kayak Vivi tadi kan udah coba tuh. Gimana Vi? Maunya Vi? Cuman nih,
Basic lah. Hah? Apa yang terjadi masa terlambat? Kalau terserah saya mau jadi apa ya? Live musik, live musik sambil karaoke. Katanya terserah nanti. Kalau ketua BEM apa? Kalau terlambat? Balik lagi ke mana? Hah? Kontrakan. Oke, tenang. Nih, dengerin. Khususnya yang TI maupun yang belum tahu ya. Lihat nih. Nih kaitannya. Oke. Tenang, saya tidak nyuruh kalian pulang. Justru sia-sia. Lah parah makin jadi parah. Tetaplah kalian silakan masuk. Diam-diam aja, keep silent deh, ya nggak? Diam-diam, duduk manis. Tapi kalau lagi dijelasin, maksudnya jangan sibuk sendiri. Pak, udah ngerti, ngapa kita ngerti? Tadi kan ku telat, ya salah sendiri maksudnya, ya. Jadi episode kita itu lanjut demi lanjut. Maksudnya ya kalau terlambat, maksudnya diam-diam aja, jangan ganggu yang lain. Boleh kan nanya, boleh, tapi jangan nyiksa. Maksudnya Pak, ku terlambat gara-gara tadi itulah kita lihat. Minta ulang Pak, jangan. Leteh ya, Muhammad Kamil. Oke. Oke, terima kasih. Intinya nggak saya alpain, nggak saya suruh pulang. Mau terlambat lah, ya nggak. Tapi jangan ganggu, intinya itu. Ibarat antu itu, ya antu karena ade lah, tapi jangan ganggu. Yang jadi masalah kan antu tuh kalau dia ganggu kan. Lah, lanjut yang ini. Kita bahas apa ya Bapak? Ada katakan ya, ini baru bahas tata tertib atau kontrak pemeliharaan dari tadi. Lanjut. Nih. Kata Bapak kemarin mengajar pembangunan berbisnis. Teman saya bicara di Indonesia bahasa lah, jadi kemarin saya salah. Oke, yang saya bilang kemarin itu, kalian dari TPWR nanti dapatnya ada pembangunan berbisnis, ya, menjadi top-end. Alhasil teman-teman, karena kalau saya tadi soalnya kebanyakan jadi presentasi ini. Intinya kalau mau belajar sukses, ya kayak turutin dosennya gitu. Iya, mau perlu rajin ya. Lah, kalau kalian saya selalu respon di jam-jam tertentu, intinya lagi Muhammad Kamil, kayak sekarang nih kalian WA atau chatting jam 12 kan, saya lagi Muhammad Kamil, maksudnya nggak mungkin 12. Nah, jadi kalau kalian WA di jam tertentu selalu respon, berarti ada permintaan misalnya ya. Mohon maaf. Lanjut ya. Yang ini, nah ini jurus-jurusnya. Pak, kami yang TI ini belum tahu apa yang SI kemarin berhubung nggak ikut pertama kalau mendengarkan jadi nggak tahu ini triknya. Bagaimana kalau mau dapat nilai A? Bukan kayak Anja duduk paling belakang, enggak. Ya, jadi yang ada cita-cita dapat A, usahakan di depan, bukan di depan yang mau tebar pesona, bukan biar ngelihatnya lebih jelas. Oke. Terus penasaran, nyari dulu apa kira-kira yang akan dipelajari. Lanjut B dulu. Udah nyoba duluan. Kalau penasaran tuh biasanya bisa sukses codingnya terutama. Terus mesti kawal. Mesti kawane. Apa arti kawal? Ketua BEM? Nah, kayak ketua BEM kawan ya, rela berkorban, ya nggak, demi mahasiswa yang lain dia mewakili misalnya. Nah, intinya itu butuh kerelaan. Proaktif yang mulai duluan tadi, terus percaya, nurut dibilang, jangan tugil, ya. Ada yang belum tahu juga kata tugil? Lah tahu lah ya, bagus. Jangan lingah atau santuy. Intinya kalau udah ada disuruh ngapain kerjain lah, jangan nunggu waktu habis. Ya pernah punya teman yang peduli dan menjadi untuk ditanya. Nah misalnya nih di kelas ini kalian lihat Ilham nih kayak tahu terus, deketin Ilham itu. Ya. Intinya ngerti lah kan maksudnya apa ya.
Nah, teliti, kerjain sesuai yang diminta, jangan cepat sudah tapi nerabas. Ya, intinya kerjain sesuai yang diminta. Berpikir secara logika, nggak perlu nanya, Pak, ini udah benar belum? Intinya kalau udah ngikutin, udah benar ya benar. Lanjut, kayak kemarin tuh lah di grup misalnya saya bilang, nih jawabannya salah nih, nggak bisa diimport file SQL itu kelompok Ilham, Alvin, bukan Calvin, Andreas ya kan? Nurutlah kalau enggak, Pak, lah benar kan kata kalian, oh lah benar-benar saya nilai apa yang dikumpul itulah. Oh, maksudnya kalau ada sesuatu saya minta ini puncak-puncak atau ini di puncak aja. Bukan mau mencelakakan kalian, justru biar kalian dapat nilainya lebih maksudnya. Lanjut ya. Nah, lah catat belum tadi dibilangnya aktif mencatat. Dah nengok bela kata cukup, oh dah. Lah ada kawan nyatat, ada video udah ditonton, kan lengkap ceritanya. Udah dicatat, apa yang dicatat kata kalian enggak? Tapi ingat, yang disampaikan dari tadi ingat. Bagus, keren pun malah. Nah, saya ngisi absen online aja ya. Tadi kan absen catatan saya tuh, nih saya mau ngisi online nih. Cak-caknya saya isi, jeng-jeng. Nah, nanti sistemnya kayak gini nih lah yang kalian tuh. Ada halamannya, kalian login, pakai NIM kalian. Nah, ini apa yang diajar nanti cak-caknya kayak classroom tuh lah, kalian tinggal klik masuk kelas ya enggak? Kalau saya kan memanajemen apa-apanya di sini nih. Nah, kehadiran. Oke, kita isi. Yang nggak hadir tadi hanya si Umami. Nah, Umami Alpha. Tapi sebelum di Alpha lihatlah dulu ada nggak dia? Ada nggak ngabarin ya nggak? Udah, dia Alpha berarti nggak? Umami dak deh mang. Nah, berarti Alpha ya nggak? Disimpan, di oke, lah langsung diisi. Nah, mana nih tidak berubah nih? Ya, gara-gara ngisi Umami Alpha nih kayak. Ayo, mana nama Umami tadi? Alpha, masa dia jadi diisi Alpha Umami? Nah, dia berubah. Oh, mesti dicari lagi nih kenapa ya? Umami mungkin nggak mau di Alpha, gitu. Dia masih ada kesempatan. Tapi gampang lah, intinya kalian ngelihatnya nanti di sini ya. Ada menu beginian, kalian bisa ngeklik apa-apa yang dilihat materinya mana dan seterusnya. Tapi ini memang belum ready, masih pengembangan ya. Nanti dikabarin di grup. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya bilang selanjutnya tadi. Ini sih pengulangan dari yang ada di PWL. Jadi tahun ya, khususnya untuk TI ya. TI ini belajar kami udah berapa kali? Hah? Udah tahu? Apa nomornya? Pemutaran web dasar. Yang dasar tidak deh. Tunggu lah. Itulah saya curiga, tuh tunggu. Sama ketua BEM. Tunggu. Daripada kalian pening mikir, tunggu. Nih kita lihat, karena kita perlu ngatur strategi nih. Hah, belum ada web.
Oh, itu ya berarti ini perdana kalian ngikutin nah. Ya, yang rekayasa web nih, perdananya web kan berarti. Nah, gini cerita selanjutnya harus ngatur strategi. Jadi bisa nggak kalian dapat A? Bisa aja. Yang penting ini punya teman yang peduli dan menjadi tempat bertanya. Jadi kalian udah kenalan tadi udah bagus lah masuk ke kandang SI kan. Nah di sini jadi carilah teman proaktif, jangan nunggu dideketin. Kalau finalia mungkin dideketin karena cewek. Kalau cowok jangan coba-coba dari awal orang deketin kalian ya. Jadi sekali lagi carilah teman yang peduli. Kenapa? Karena ini ceritanya teman-teman kalian yang SI sekarang sebelum rekayasa web mereka sudah ada namanya desain pemrograman web lanjutan, sebelumnya ada desain pemrograman web, mungkin ada pemrograman web dasar sebelumnya 3 kali, ini yang keempat, minimal dasarnya udah dapat. Oh, jadi bukan jahat ke TI daripada kenapa mending kalian cari temen yang di SI nih lah, kenalan tadi lah bagus lah intinya, tinggal dikembangin. Terus harus kawah, cari mata kuliah web khususnya di YouTube tuh contohnya kayak apa dan seterusnya. Intinya bisa nggak nilai A tetap bisa selama kalian kawah ya. Untuk TI ya jangan berkecil hati ya, jadi kalian harus agak berat menyesuaikannya tapi bukan berarti mustahil dapat A, tergantung kaliannya. Jadi dasar-dasar pelajari dulu. Kalau perlu jangan TI duduk sama TI, duduk sama SI. Itulah pentingnya kenalan nanti. Oke. Intinya cari aja siapa yang aktif di kelas ini, duduk sebelah dia sambil kenalan. Oh, apa? Udah percaya itu ngapain lah tadi bangga ya. Lanjut ya. Nah ini baru masuk tentang perkuliahan. Tujuan perkuliahan kita ngapain? Jadi mata kuliah rekayasa web ini sebenarnya nggak ada skill coding pun bisa sebenarnya. Ada artinya. Kalau cuma klik-klik doang nggak seru. Jadi sebenarnya tetap ada codingnya nanti ujiannya. Nah itu yang saya khawatirkan untuk yang mahasiswa TI-nya. Kalau mahasiswa SI kan udah tergemblang, udah ditempa, itu kan ditempa ya. Nah, jadi minimal adalah data coding yang tahu. Oke. Nah, ini tujuan perkuliahan kita ngapain? Kalau kalian di situ ada WordPress tulisannya. Jadi seperti yang saya jawab awal, kita bisa bikin web dengan klik jadi. Paling lama 5 menit sudah jadi webnya. Karena mulai tentunya untuk jadi web yang bagus lebih dari 5 menit. Untuk bikin webnya 5 menit sudah lebih dari cukup. Nanti kita coba. Jadi tujuan perkuliahannya ngapain? Tetap yang namanya web, membuat web. Nah di sini saya menggunakan WordPress. Apa itu sabar? Jadi yang seperti saya bilang tadi ya, kita tinggal ngeklik jadi. Nah apa isinya sabar. Terus selain itu tinggal klik. Saya juga mau nerapin coding. Codingnya tetap ada. Kenapa? Ya karena kita terlepas dari itu. Contohnya gimana? Contohnya gini. Ini kan web mahasiswa. Nah, contohnya gini, perbesar dulu. Oke. Jadi ini dibangun dengan WordPress execution.com.id. Dia bisa ngapain? Bisa nambah postingan dan segala macam, bisa untuk tampilannya diganti tampilannya dan seterusnya. Tapi kita bisa juga tambahin sistem informasi di dalamnya. Ini contohnya nih. Jadi kayak kalian, Pak, kelompok udah telat atau mau pindah kayak Novita Wulandari tadi ya, misalnya di sini. Nah, saya tinggal milih di dia datanya berapa, di Novita berapa, 20, 21, Wulandari tadi 24. Ya, hah? Apa? Tinggal diklik tampilkan,
nanti datanya munculin dia. Nah ini nih bisa diganti itu, mau pagi mau sore orang yang sama kaya. Ya, yang awalnya dia pagi sekarang udah jadi sore. Inilah gambaran apa yang saya maksud coding di dalam WordPress. Jadi untuk bikin ini yang perlu coding Bernard. Nah ini dua-dua ya nggak? Apa jadi oh satu dua dua. Kalau dua-dua doang Bernanda. Nah ini yang ngajar web bisnis Pak Randy lihat tuh. Hah? Bulan dari bener kan? Bulan dari ya nggak? Dia ada pagi ada sore, boleh nggak pagi sore gini kuliah, boleh aja. Kalian mau pagi sore online juga boleh, perpaduan gitu, nggak harus online semua, nggak harus pagi semua, nggak harus sore semua. Kalau belum tahu ya, kapan bisa kayak gini nih, biasanya ada mata kuliah bentrok atau apa, atau nyari suasana baru dan seterusnya. Intinya kalian bisa fleksibel mau pagi atau sore. Udah, yang online itu biasanya kalau nggak sampai jumlah minimalnya dia harus pagi atau harus sore, disuruh pindah. Nah tapi bukan itu yang mau saya sampaikan. Yang mau saya sampaikan nih, kita bisa ngembangin sistem, oke, ditaruh di dalam WordPress. Ya salah satunya kalian belajarnya namanya bikin plugin CMD di sini. Jadi tetap ada coding, ya. Gambarannya kalau penasaran kayak apa ada di channel YouTube saya tuh, tinggal diikutin. Tapi tenang, tetap bertahap kita. Tapi kalau mau mulai duluan itu caranya. Nah, kita lanjut ya. Nah, terus gini, kalau kalian cari di Google, nanti WordPress itu ada .com, ada .org. Terus bedanya apa? Nah, .com itu untuk end user ya. End user, pemakai. Apa gambarannya kayak gini nih? Jadi saya punya web, Klaben. Ada yang tahu Klaben? Kalau tahu saya kasih amal ibadah lagi. Tidak tahu apa lah. Ada yang tahu? Oke, karena tidak tahu kita lanjut aja. Nah, jadi ini disebutnya wordpress.com dengan domainnya com. Ya, ada lagi yang namanya WordPress yang org. Bedanya apa? Saya bilang tadi, yang .com ini adalah tempatnya end user atau pengguna akhir, tinggal pakai. Khusus pengembang adanya di org. Pengembangnya apa? Pengembang WordPress-nya sendiri, pengembang plugin, pengembang tema. Ya, jadi kita larinya di sini nih nanti nih. Oh, saya mau download plugin, saya mau download tema, larinya di sini. Mau download WordPress-nya ada di sini juga. Tapi yang tinggal pakai sekali lagi ada di sini. Nah, yang saya tunjukin si pusat nanti ini apa? Ini kan kita ngembangin, berarti dapatnya dari yang di sini. Ya, kalau kakak-kakak kelas kalian biasanya saya siksa mereka, saya suruh bikin domain, saya suruh kasih catatan digital di sini untuk tugasnya. Tapi yang kalian ini saya bikin lebih gampang. Apa gampangnya? Sabar dulu. Sabar kan tunggu sampai tugas kan? Ya, sekali lagi .com dan .org bedanya di mana? Kalau .com itu khusus area untuk pengguna akhirnya. Dia tetap ada panelnya nggak untuk login segala macam ada. Untuk login itu ada kayak gitu ya, admin. Nanti dia hadapkan untuk login kayak gini. Nah, mirip kan dengan ini? Mirip dengan ini, mirip ya. Tapi saya lagi ini nih udah siap pakai. Untuk ngembanginnya sendiri ya kita mesti download, mesti coding yang segala macam, baru jadi kayak gitu. Tapi tenang, untuk pra UTS kita cukup ngeklik, belum ada coding. Jadi yang saya bilang tadi cepat installnya, tinggal ngeklik jadi web. Tapi mulai dari UTS itu udah masuk mulai codingnya. Tahunya dari mana ya Pak? Nah, coding apa caranya? Nah, kami kan ada disuruh nyusun RPS tuh. Kalian bisa baca di sini. Kira-kira pertemuan pertama ini ngapain? Nah, ini live session-nya waktu itu karena ada masih COVID itu ya. Nah, kontrak perkuliahan kita ada nih pengenalan ini, membuat menerbitkan tulisan. Gak ada, saya motif ini ngilangin nih. Ini kakak kelas kalian intinya kena kayak gini nih, NIM 20 kemarin.
Ya dia disuruh saya tuh daftar ke WordPress, disuruh catatan digital tuh mana tuh. Nih mendaftarkan akun, posting tulisan dan segala macam. Ya kalian nggak ada tenang aja. Tapi gambarannya gini ya, dapatin WordPress tuh gimana? Pertemuan dua ngapain Pak gitu Pak? Nah kayak gini. Kalian bisa baca di RPS, oke? Restore database dan segala macamnya, apa-apa yang dilakukan dan seterusnya. Jadi rencana pembelajaran semester itu RPS. Oh, jangan dibingungin lah, intinya nikmati aja perjalanan step by stepnya. Sekali lagi bedanya apa? Satu untuk siap pakai, satunya untuk bikinnya. Gampangnya itu. Oke, lanjut ya. Kemudian kalau di breakdown pertemuan-pertemuan kita ngapain? Persiapan awal. Jadi taruhlah kalian hari ini nggak bawa laptop atau apa, ya berarti pertemuan selanjutnya udah siap. Jadi kita bahas persiapannya ngapain ya. Ada instalasi sampai UTS. Nih, ada hosting. Jadi hosting itu kalian punya webnya bisa dilihat orang nanti. Syukur-syukur nanti kan dapat proyek dari yang kalian bikin. Enggak, proyek bikinin untuk web ini dong. Nah, bisa kalian bikinnya nanti. Oke, kayak website BEM tuh misalnya dia bikin untuk website BEM apa ya bisa pakai WordPress juga. Udah, nanti ada hosting mulai di pertemuan 9 habis UTS. Jadi apa yang di hosting hasil UTS kalian. Oh, lanjut. Nah ini gambarannya nih, saya ada modif dikit dari RPS ya, tapi gambaran detailnya di RPS. Udah? Yang ini ada pertanyaan? Kalau dari alurnya ya, berarti pertemuan pertama ini selain pengantar, kontrak perkuliahan yang tadi itu, kalian belum mempersiapkan kebutuhan untuk rekayasa web dengan WordPress-nya. Udah ya? Nah, nih tugasnya. Nyamen deh kalian, saya bikin nyamen kayak kalian DPWL kemarin. Karena saya lagi menggerakkan supaya rajin datang dulu. Saya ulangi ya. Kehadiran tadi ingat gak caranya gimana dapat 100? Vivi, Nalia. Biar dapat 100 kehadirannya gimana caranya? Apa? Gak ada apa. Rencana Vivi Nalia hadir terus ya? Wih mantap. Sama Umami itulah dia bilang ya, tenang Pak, sisa pertemuan saya hadir gitu dia, katanya. Oke, kalau hadir semua nanti saya bonusin, ya saya bilang pertama itu saya ambil bonus hadir. Kenyataannya enggak juga ya, tapi semoga niat baik Vivi dituruti teman-temannya juga jadi hadir semua ya. Nah ini itu kehadiran supaya dapat 100 semua, kalaupun berhalangan hadir ngabarin ke pengajar. Walaupun izin sakit ngabarin itu dianggap gak lupa, bisa 100. Oke, sampai itu udah. Nih, kita ulang nih kayak gini nih. Nih, kita contohin yang penda nih. Cak nih, oke. Nah, hadir terus sekali lagi udah tahu tadi caranya dapat 100. Maksudnya kalaupun Pak lagi hujan badai, nggak mungkin gue berjam pakai motor gue, kata kalian kan takut mogok. Berarti mesti ngapain? Izin, tetap dianggap hadir kan? Karena izin sakit dan hadir, ya tetap dianggap hadir. Nilainya nggak kurangi nilai kehadiran maksudnya. Oke, berarti bisa nggak dapat 100 kehadiran? Oke, aman ya. Ini saya hapus dulu. Kelak kita ngeliat nilai lainnya. Ini saya hapus. Nah, hadirnya udah pasti 100. Ya semuanya kembali ke kalian sekarang kan. Pak, aku males saya ngabarin Bapak. Kawan, gue jangan kayak Bapak. Udah kata kalian ya, terserah kalian. Itu kalian ya posisinya. Nah, kalau mau 100 berhalangan hadir yang ngabarin. Harusnya udah sangat jelas tuh. Udah? Oke, lanjut buat ini nggak masa nggak jelas lagi ya. Nah, tugas sekarang ini yang mau kita bahas. Tugasnya ngapain sih? Yo, Vivi, dengar Vivi. Tugasnya cuma kalau hadir terus nilai tugasnya 100. Kalau sekali izin atau sekali sakit itu tiap kalinya minus 5. Kalau apa intinya nggak ngabarin atau tanpa keterangan itu minus 10. Nggak maksudnya? Ya khususnya yang TI ini.
mungkin bagi mereka baru. Jadi yang di RPS ada tugas, itu saya diadakan ya. Biasanya mahasiswa saya suruh tiap pertemuan tuh posting gitu. Tiap pertemuan ada nyatat. Tapi gimana bisa nyatat kalau dia nggak pernah datang? Udah. Nah, jadi saya ubah dikit, dimudahin, datang dulu lah minimal. Sekali lagi, khususnya mahasiswa TI, untuk TIU, untuk siapa tadi? Sebelah sidik siapa? Nah, udah nggak? Ini ngerti? Bagaimana biar nilai tugasnya 100? Hadir terus. Lah, sebenarnya duduk manis, hadir lah 100 nilai tugasnya. Nilai absennya 100, nilai tugasnya 100. Enak kan? Oke, taruhlah sekali, Pak, aku terpaksa izin, kata si sidik tadi, nak 7 kali, berarti tiap izin minus 5, 7 kurang 35, nilai dia 100 kurang 35 tadi, 65, itulah nilai tugasnya. Enggak nggak sidik? Kata sidik saya, Pak, aku terpaksa izin nih 7 kali, berarti kurangin 7 kali, 7 kali 5, 35, berarti nilai tugasnya 65. Oke, tugasnya ngapain? Tugasnya adalah cukup hadir. Kalau hadir semua 100. Enggak? Khususnya sidik. Pak, kurang tugas inilah Pak, kayak kakak kelas kemarin, enggak apa-apa, aku tersiksa, kata dia. Kalau nek gini sidik, kalau sudah ada cita-cita jarang masuk karena izin ya, nih ngerjain ini nih. Jadi daftar di akun wordpress.com, catatan pertemuan pertama apa, linknya kirim ke saya. Sampai akhir tuh. Tiap pertemuan nyatat intinya, catat screenshot teksnya apa, screenshotnya apa. Ada. Kalau mau nggak diukur dari kehadiran. Jadi ada alternatif untuk sidik. Menurut saya sih yang gampang tuh ya ini nih lah datang, lah pasti 100 lah ya. Tapi memang yang sering izin, sering sakit, sering ini ya makin kecil nilai tugasnya. Nah makanya saya bilang semua kembali ke kalian lagi. Oh nah, kalau sidik sekali lagi ya, alternatifnya untuk kamu tadi itu ngerjain yang wordpress.com. Kalau ada rencana bakal sering izin. Oke. Tip, lanjut yang ini. Mumpung belum dilewat ini, kalau ada pertanyaan tanya ya. Nggak ada. Berarti prediksi nilai tugas berapa deh? 100 lah harusnya karena hadir terus, enggak? 100 nilai tugas. Wah, nyampe ya, berarti lah 30 di tangan. UTS ngapain? UTS, kita lihat UTS. Nyontek loh kita di sini. UTS-nya ditulis buat dan kembangan web menggunakan CMS WordPress, content management WordPress. Hanya pakai tema apalagi konten. Ini tinggal klik yang saya bilang tadi. Dan yang penting kalian rajin. Rajin, ikutin instruksi, bisa gede nih nilainya. Kenapa? Karena yang kita pelajari nih cara install, gimana bikin nama database-nya, gimana nama aplikasinya, cara backup-nya, cara ekspor dan backup inilah cara ngumpul jawabannya. Dashboard gimana ngatur ini, ada semua udah di sini. Nah, kembali ke kalian lagi, kawa apa enggak? Ya kalau kawa sih rata-rata UTS-nya itu besar nilainya. Oke, berarti prediksinya 80 bisa loh. Ya, kan yang penting kawan itu. Nah, dikit lagi UAS. UASnya nih yang satu coding nih, mana tuh nih. Nah, coding lagi di RUD kayak apa? Kayak beginian tadi. Nih, tapi tenang, tidak sesakti ini. Ini kan udah terlalu ada ini kayak gini lah, ada ini, ada itu ya nggak? Udah terlalu semua. Tapi yang jadi yang mau saya maksud di sini adalah contoh kita bisa cek mahasiswa baru kalau dari asas sekolah itu paling banyak yang mana sih? Nah ternyata SMK Bakti yang paling banyak di tahun ini sementaranya. Yang sekarang lanjut, yang tahun kalian yang paling banyak SMK 2 Pangkal Pinang ada 33, NIM 22. Kalian NIM 21 ya, NIM 21. NIM 21 tuh tetap SMK 2 yang paling banyak. SMA 4 kedua, SMA 2,
dan seterusnya. Yosef ada 13 dan seterusnya. Ya enggak? Nah, maksud saya gambaran kita bikin plugin CRUD itu yang untuk menghasilkan tujuan akhirnya begini-begini nih. Oh, bisa bikin grafik juga. Nah, ini nih pakai bootstrap juga nih. Ya kayak kita belajar admin LTE kemarin loh. Nah, ini gambaran. Kepuasan dosen, kepuasan nilai, pendaftar. Intinya sama kayak gitu lah. Angket, pembimbing, dan seterusnya. Lalu itu lah gambaran, nanti kita mau bikin begini gimana caranya. Ya, itu yang puasnya coding. Nah, prediksinya berapa? Cacatnya 50 lah ya. Berapa nilai? Lalu dapat B. Pak, UTS ku pacak lah jam tuh 100 saya lihat, atau 90 lah naik. B, dikit lagi. UASku pacak lah lebih mendingan, dapat 60. Wih, dapat A udah. Berarti tidak terlalu sakti bisa dapat A ya. Cak-caknya nanti UAS aslinya 50, pura-puranya. Amal ibadahnya ada 10. Lah, tutup 60. Tapi kan masa nilainya jelek? Enggak kan? Nah, maka bertempurlah dulu. Intinya dapat A itu bisa enggak? Bisa banget. Kembali ke kaliannya. Udah? Enggak mustahil dapat A. Semuanya sekali lagi kembali ke kalian. Karena apa? 30 tuh harusnya udah dipegang. Kalau hadir terus. Nah, selebihnya amal ibadah. Lah? Enggak ada pertanyaan yang ini? Hampir pulang nih berarti nih. Nah nih, ciri khas website dengan WordPress itu apa? Salah satunya kalau kita tambahin di ujungnya WP admin. Tenang, ini nih saya share nanti nih. Ya. Salah satu ciri khasnya kalau kita tambahin WP admin, dia minta login. Coba tes nih ya. Konsentrasi. Saya punya web. Intinya kalian perlu buka web apapun terserah kalian nanti. Nah, saya punya web nih. Tapi saya bilang tadi, jika saya tambahkan tulisan di sininya WP admin, kalau belum login tentunya dia minta login. Website apa ini? WordPress. Oke, yang lain ya kita cari. budiluhur.ac.id, website Universitas Budiluhur nih. Jeng-jeng. Nah, tampilnya gini nih. Wih, keren ada begini-begini kata kalian. Kalian tambahin ujungnya WP. Dia minta login dah. Lambat jeng-jeng. Ayo. Lambat ah, kita cari yang lain. Prodi titik Maluhur. Website Prodi. Nah, sahabat saya tambahin WP admin. Minta login sama yang ini disconnect nih malahannya, saking berat tadi ya. Nah, minta login kan Budiluhur ubb.ac.id. Selain UBP Pertipa, Stipek, Stikes, Pangka, Citra Terima. Lama ada usaha. Intinya gini, kalau kita tambahin WP admin, dia keluar tampilan WordPress kayak gini, udah itu WordPress. Pak, cematnya udah tampil, apakah itu WordPress? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Pertama kan ini yang saya bilang ya, Pak, kalaupun tidak ditampil kayak gitu, apakah bukan WordPress? Jawabannya belum tentu. Ngapain? Lihat ya, Prodi WordPress. Kalau saya pakai LPPM, gini, ini WordPress nggak? Bukan ya, seolah-olah bukan. Nah, kenapa seolah-olah bukan? Dia WordPress, tapi kenapa seolah-olah bukan? Kita lihat yang lain. Kalau saya tambahin readme.html, keluar nggak WordPress? Nih, saya ganti readme
HTML. WordPress ya. Yang saya tadi, mana web saya tadi ya? Inilah saya ganti ini. Deh. Nah, bukan berarti. Tapi bisa jadi WordPress nggak? Bisa jadi. Tunggu dulu. Dua ciri yang belum tercapai bukan artinya dia bukan WordPress. Masih ada ciri yang lain. Kalau ada di-upload dengan struktur seperti ini, WP konten upload tahun, bulan, nama file, ini nih baru tahunya gimana. Nih, kita tekan Ctrl U. Nah, kalau ini sih bukan WordPress biasanya. Kita tinggal cari ini Ctrl F, WP konten, tidak ditemukan. Oke. Tapi yang ini tadi LPPM, saya tekan ini Ctrl U, Ctrl F, WP konten, kan nemu nih. Ya berarti pakai WordPress. Walaupun seolah-olah tadi bukan WordPress karena WP adminnya nggak bisa. Ini lihat nih. Nah, jadi ya beberapa ciri khas WordPress-nya seperti yang saya tunjukin di sini. Oke, sekedar tahu aja, nggak usah dipusingin. Ini nih penting tahunya jika yang saya kasih tugas kakak kelas kalian yang nyari website WordPress untuk dikomentari. Kebetulan udah saya ganti, nggak ada lagi. Jadi sekedar tahu aja. Ya, WP config untuk pengaturan koneksinya dan seterusnya ada kayak gini tulisan favorit segala macam. Lewatin aja. Nah, terus ada namanya plugin. Plugin yang untuk penunjang demo ini baru nggak setelah kita nyoba nanti aja. Jadi ini sekedar gambaran. Oke. Ada konten, ada kinerja, dan seterusnya. Sekali lagi ini hanya contoh. Gampang nggak bikinnya gampang. Nah, ini yang penting juga nih. Persiapan WordPress-nya untuk rekayasa web ya. Apa yang mesti kalian siapin? SAM atau Laragon. Tapi yang punya PHP 7. Jelas? Kalau DPWL kemarin harusnya aman. Kecuali yang Andreas. Yang 8 agak beda nanti kita penanganannya. Versi PHP itu ngaruh. Enggak kan maksudnya Andreas? Maksudnya kalau mau sama dengan saya gunakan yang 7. Dia antara 7, 8, 5 beda. Ada tema-tema yang nggak support dan lain. Oke? Bener ya? Yang TI udah sebaiknya sih gunakan laptop masing-masing sebaiknya. Bukan tak boleh pakai Mac, boleh. Tapi dari kalian ada jaminan nggak selalu duduk di situ. Nah itu tanda tanya kan. Jadi yang mesti disiapin boleh SAM, boleh Laragon. Tapi saya pakai Laragon. Cari yang untuk PHP 7. Penting. Udah? Lalu khususnya yang TI ini. Nah, editor boleh Sublime Text, boleh Notepad++. Tapi saya sarankan karena kita menggunakan banyak file nanti pakainya Notepad++. Karena kita butuh buka banyak. Oke. Ini yang beda di antara DPWL dengan rekayasa web ini kalian bilang. Nah, inilah software untuk upload filenya ke tempat hosting. Jadi yang ini nih baru dipakai jika kita udah mau hosting. Oke. FileZilla maupun WinSCP. Untuk FTP-nya mereka nih, File Transfer Protocol. Saya ulangi ya. FileZilla biasanya. Ya. Dan atau WinSCP. Yang terakhirnya sih browser. Ya, WinSCP. Untuk apa? Ini untuk upload. Jadi dipakainya setelah UAS lagi, UTS. Kan kalian perlu ngasih lihat nih hasil webku. Nah, nanti uploadnya pakai mereka ini. Udah? Lanjut ya. Terakhir tentunya browser yang up to date.
Jadi kalau ada yang masih pakai Windows 7, upgrade lah. Setidaknya Windows 10 ya. Browser tahu kan? Oke. Sampai software yang digunakan udah tahu? Entah. Lalu khususnya yang TI, kalau kesulitan sebut ke Aslab-nya, nanti minta bantu install SAP atau Laragon yang PHP 7. Kalaupun ada di laptop di depan kalian boleh dipakai juga. Coba kan kita tahu sendiri kadang menggunakan laptop lab gimana ya enggak? Kalau yakin dengan menggunakan lab silakan. Terus editornya Sublime atau Notepad++, FileZilla atau WinSCP, browsernya yang terbaru. Udah lah, lanjut. Habis. Nah, ada pertanyaan nggak? Nah, kalau enggak kayak gini, Pak, apa iya kata kalian 5 menit nanti jadi webnya? Oh enggak? Nah, kini coba itulah. Oh. Novita Wulandari, tulisan hai anak-anak ada enggak di kamu? Ada. Hemnya siapa hem? Nah, ini yang mau saya bilang nih, gunakan nama masing-masing ya. Jadi untuk kemudahan saya nyari kalian, apalagi yang izin sakit kayak gitu, sebaiknya gunakan nama masing-masing. Karena nggak mungkin saya ngecek satu-satu chattingnya. Oh, sekali lagi gunakan nama masing-masing. Ngerti kan maksudnya? Oh lah, jadi tujuannya apa? Biar saya nyari kalian, saat kalian ngabarin apa gitu, saya bisa nemu. Biasanya nyari tadi itu namanya siapa ya? Siapa tadi? Arif ya, bapak. Afid ya, nyari kata Afid, tidak ketemu. Pak, bu, pakai nama gitu. Kan itu saya nggak mungkin hafal. Oke, itu maksudnya. Nah, si Afid tadi, ini keluar nggak tulisan kata-kata? Di aplikasi ibu, ada nggak tulisan hai anak-anak? Ada, yakin ya? Lesta Savitri, mana? Ada juga. Nah, ini kalau ditanya ngapa saya pakai Telegram, saya ulangi ya. Ngapa saya pakai Telegram bukan pakai WA? WA aja deh, udah. Nah, ceritanya ini, kalian tidak bisa berdalih karena chatting-chatting sebelumnya itu harusnya tetap terekam di sini. Beda dengan WA kan? WA kalian baru masuk nggak ada tulisannya. Saya nyebutin apa nggak ada. Nah, kalian bisa bilang Pak baru gabung udah tahu ada kalian. Nah, jadi nggak ada lagi istilah itu. Walaupun kalian baru gabung, tergantung kaliannya rajin apa enggak. Infonya ada di situ. Oke. Sekali lagi ya, apa yang mesti kalian lakukan? Channelnya hidupin notifikasi. Lah, ini nih cara hidupinnya tahu kan? Jadi kalau saya infoin apa kalian tahu. Grupnya perlu nggak di notifikasi? Kalau kalian udah banyak yang chatting di situ, pening tuh nanti tuh. Sebenarnya nggak penting pula, nggak perlu di notifikasi nggak masalah. Tapi channel sebaiknya kalian aktifkan notifikasi. Oh, bener ya. Jadi kalau ada info apa, ini anak-anak silakan download materi yang saya presentasi tadi. Nah, kalian dapat info di sini. Udah? Allah. Nah, sekarang kita coba bener nggak yang Bapak bilang tadi 5 menit katanya udah jadi. Kan pertama saya pakai Laragon lagi ya. Yang kalian mau pakai SAP tetap pakai SAP. Kalian taruh di HTDoc, jangan lupa. Yang saya taruh di www, ya benar. Nah nih berarti saya tinggal download WordPress-nya. Pak, orang Indonesia, suka Indonesia, maka tambahkan ID di sini. ID WordPress ORG. Tinggal kita download. Mana kata-kata download dari lewat install ya. Nah, download dia, disuruh download. Mana tombol download? Nih, unduh. Tahu lah kayak gini kan, coba download, unduh, ya nggak? Nah, hore tadi ya, kita simpan yang ini nih. Nah, kita simpan. Ini saya tutup dulu deh biar nggak bingung. Nah, di pertemuan pertama ini saya copy.
Cara mendownload harusnya udah tahu semua lah ya, cuma gini deh ya. Udah ada. Download tahu kan? Tahu lah. Pak HP, Pak HP kan tergantung koneksi internet, udah. Aduh. Jangan-jangan yang ini tidak connect-connect nih. Come on. Violet ya, terpaksa ngulang lagi. Besok. Downloadnya yang lama, bukan bikinnya intinya. Tunggulah ya 1 menit lagi ya. Intinya absen kita udah, kehadiran udah. Cepat. 55 detik. Ini nggak ada pertanyaan. Nanti saya share di LMS itu yang ini. Infonya tunggu di channel Telegram. Nah, masih ngerekam sambil nunggu saya siap ke sininya. Jadi kalau saya pakai Laragon, sekali lagi saya naruh di www, ya enggak? Biar lebih enak, saya akan bikin folder 2223 karena semester genap. Nah, saya mau instalnya di sini nih nanti. Oke. Bener nggak cuma 5 menit jadi? Nih lihat nih, nih downloadnya kan sampai selesai. Kita lihat ya. Tapi saya nggak usah jelasin apa-apa ya. Cuma sekedar bener nggak 5 menit. Localhost PHP management. Nah, intinya kita cuma perlu ngapain? Cuma perlu bikin database. Nih, konsentrasi ya. Kita perlu ngapain? Hanya perlu bikin database. Nanti ini saya ulangi di pertemuan selanjutnya. Yang pasti kalian mesti siapin downloadan dulu. Apa yang mesti kita siapin? Sekali lagi database. Misalnya DB2223E. Nah, yang ini cak-caknya demo. Saya tulis demo, create. Database yang udah terbikin. Kan biasanya kita bikin tabel loh. Tapi di sini enggak. Kita tinggal ngambil database-nya. Nah, ini saya udah selesai download nih. Berarti apa yang mesti dilakukan? Ekstrak dulu. Ya, intinya installnya nggak lama, nggak sampai 5 menit dia udah selesai. Di sini dapat folder WordPress, nggak perlu dicari mana Pak installnya. Biasanya kan karena setup exe, setup.exe gitu kan, atau install exe nggak ada, ya usah cari. Nah, yang ini berarti saya rename aja jadi yang saya mau, misalnya demo. Saya pindahin ke ya folder yang 2223 yang saya bikin nanti, sam htdoc nanti. Oke, ini udah nih, kayak gini udah. Kalau udah localhost, tenang, sekali lagi di pertemuan selanjutnya saya tunjukin. Yang ini kan rekam nih, kalian bisa sambil lihat nanti. Nah, localhost apa? Kan demo tadi, tapi bukan langsung demo. Saya bikin folder 2223 garis miring demo. Nah, udah, tinggal klik ayo, nggak sampai 5 menit, bener ya. Ini nama database-nya, tinggal ketutup. Tunggu, ulang 2223 garis miring demo. Nah, tinggal klik ayo, tinggal klik beginian. Aduh, susah, tunggu, matiin lah. Tinggal pastein yang tadi nama pengguna dari basis data root, sandinya tak ada, localhost wp udah kirim. Install, jalankan. Nama webnya demo web. Nama pengguna misalnya admin aja biar gampang kita admin setujui lemah, emailnya apa, kelas berat apa misalnya yahoo.com. Dah install, tunggu jitha. Nah, langsung deh masuk. Bener beda kata kalian enggak? Ini bener admin login lah jadi web 5 menit gak sampai. Apa dak Pak? Ini tidak percaya, kunjungi situs lah nih web nggak sampai kan 5 menit kan? Nah itulah Pak, tadi itu kan tidak betabel kata kalian. Di sini sekarang tabelnya udah banyak, minimal ada 12. Itu tabel bawaan saat dia install. Jadi yang kita butuhkan hanya nyiapin nama database-nya udah dibikin. Ya udah itu doang sih, gampang. Yang saya bilang tinggal klik bener nggak?
kita tinggal ganti tema. Nah, di sini kita bisa 22 aktifkan misalnya. Saya tinggal, ini kan putih gitu ya. Saya tinggal reload. Wah, udah ada burung yang terbang kayak lomba burung kemarin kan 21. Saya tinggal klik gini. Udah berubah webnya. Ya nggak? Bener beda. Kata kalian coba lagi di widget misalnya saya tambahin apa di widgetnya, selamat datang, tek. Saya klik plus, cak-caknya saya pakai galeri lah. Saya ngupload di sini. Padahal entah kapan-kapan kita bikin untuk upload ya. Saya cari gambar. Gambar. Nah, banyak gambarnya. Tek gini. Saya tinggal drag tek. Nah, jadi galeri dia disusun otomatis. Saya perbarui. Saya tinggal reload di sini. Udah, segampang itu. Itulah yang saya bilang klik jadi. Tahu-tahu kita tinggal upload jadi web kita. Oh Pak, kata saya tadi, tampilannya terbatas, gitu cuma segini baik. Cuma macam tuh baik, tidak seru kata kalian kan. Ya sebenarnya kita bisa mengcustom, yang custom tuh lamanya. Nah kita bisa install baru, tinggal nyari temanya yang enaknya yang mana nih. Pak, saya suka yang ada press-nya atau news. Tinggal ketik news. Intinya sangat gampang. Nah, color news ini tinggal diinstal, tinggal ditunggu. Mengenai dia seberapa cepatnya nih tergantung laptop kalian yang kalian gunakan ya, dan internetnya. Nah, tinggal tunggu memasang. Kalau udah dia tinggal aktifkan, tunggu lah, tinggal reload lagi. Tampilannya berubah tuh webnya. Wih, fungsi bacanya udah di sini sekarang. Lah, kok beda dengan yang ini kata kalian? Nah, itulah yang akan kita pelajari dengan menyesuaikan nanti. Ini nih banyak nih gawe ya. Ya, tapi tinggal klik jadi klik. Oh, identitas situs, demo webku saya mau ganti, saya mau nambah logo dan seterusnya, nanti aja itu. Yang penting yang perlu kalian lakukan adalah download dulu WordPress ya. Udah, siapin softwarenya. Pertemuan selanjutnya kita praktekin itu. Oke? Jelas kan? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? PHP 7. Pak, boleh nggak pakai 8? Boleh, tapi kalau beda, mohon maaf. Saat kita lagi teknis ya bahas begini-begini ini beda, mohon maaf. Karena nanti kan ujung-ujungnya jawaban kalian ngumpulnya ke saya koreksinya di 7, tak boleh jalan, kan nyesek lagi nanti kan, jadi penting disamain. Udah? Sekali lagi khususnya yang tadi ada pertanyaan, intinya gampang gawe ini ya, sekali lagi yang belajarnya gampang, tinggal klik jadi. Tapi segampang-gampangnya ya semuanya tergantung ke masing-masing. Oke, kira-kira ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya, silakan Ilham. Kalau dari pelaksanaan nanti kita akan mungkin lebih gampang ternyata nguploadnya pakai browser web kalau yang gratisan. Tapi sementara siapkan aja dulu FileZilla atau WSGP. Itu tersedia portable juga kok aplikasinya. Jadi nggak perlu diinstal, cuma double klik exe jadi jalannya. Oke? Jadi yang untuk hosting sementara nggak usah juga, nggak masalah, karena habis UTS baru dipakai. Yang penting ya WordPress zip tadi sama browser, oke, sama SAP atau Laravel yang 7. Udah? Ada lagi? Enggak, ya? Gini, ya itu kan text editor loh. Kalau saya saranin nanti tuh kita akan nyari script yang orang udah bikin. Kenapa? Kurus Notepad++, kan kita ada jurus manfaatin Affinity, klik kanan, open with dengan Notepad++, kita bisa control F cari di semua file yang terbuka. Kita nggak tahu scriptnya kayak apa, tapi dengan itu dia akan membantu cari. Ya, jadi lebih baik. Ya nanti kita berarti lah jurus nyari untuk yang cepat kita pakai Notepad++. Seringnya kita pakai Sublime. Oke?
Ada lagi? Enggak ya, intinya sekali lagi nilai tergantung kalian. Lah gampang lah, percayalah. Tergantung kalian kalau enggak. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat siang dan sampai ketemu di ruang selanjutnya. Boleh pulang pada sehat selalu ya. Ya, Bunda boleh duluan. Ya, silakan.